Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Juko B Fighter. Series ini berjumlah 53 episode dan akan kami buat menjadi beberapa part. Series Metal Hero ini dirilis pada tahun 1995. Diceritakan serangga di seluruh dunia mulai berkumpul untuk alasan yang tidak diketahui. Sementara hewan dan tumbuhan lain juga bertindak aneh. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Takuya Kai dikirim dengan kelompok Akademi Bumi untuk menyelidikinya. Di sana Takuya menemukan sesosok bernama Guru yang mengungkapkan bahwa serangga sedang bersiap untuk berperang melawan penjajah dari dimensi lain. Lalu ia menawarkan bantuan pada mereka. Akademisi Bumi membuat baju zirah untuk memerangi ancaman saat Jamal tiba ke bumi untuk memperbudak manusia. Meskipun mereka mengalami kesulitan untuk menyempurnakan biomachinery, Guru datang untuk memasukkan kekuatan kehidupan banyak serangga ke dalam armor itu. Setelah armor menjadi Big Commander, satu armor memilih Takuya, sementara armor lainnya terikat pada Daisaku Katagiri dan Rei Hayama. Dengan kekuatan baru mereka, B Fighter berjuang untuk mengusir pasukan Jamal. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan bahwa di seluruh dunia kawanan serangga tiba-tiba berperilaku aneh dan belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Sementara itu di Jepang perilaku itu juga terjadi pada semua hewan dan tumbuhan. Rei Hayama sebagai seorang pelatih hewan juga menyadari keanehan itu dari beberapa lumba-lumba yang ia latih. Di tempat berbeda, Daisaku Katagiri, seorang ahli tanaman, juga merasakan hal yang sama dengan beberapa tanamannya. Diduga hewan dan tanaman itu merasakan seperti mereka terancam oleh sesuatu kekuatan jahat. Maka untuk menyelidikinya, Jepang telah mengirim ahli etimologi, geologi, meteorologi, dan botani ke hutan tropis yang bernama Takuya Kai. Saat Takuya coba mencari tahu penyebab ketakutan hewan dan tumbuhan di hutan itu, tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok petapa berbentuk kumbang badak besar bernama Guru. Guru itu berkata bahwa penjajah dari dimensi lain akan datang dan menginvasi bumi. Dari sana akhirnya Takuya menyadari bahwa ternyata hal itulah yang membuat semua hewan dan tumbuhan ketakutan. Namun petapa itu pun membantahnya. Ia berkata bahwa serangga bumi sedang bersiap melakukan peperangan mati-matian melawan makhluk asing. Jika memang begitu, Takuya berkata bahwa tentu manusia akan membantu melawan makhluk asing itu. Akan tetapi sayangnya petapa itu tak terlalu percaya pada manusia. Di kantor Akademi Bumi ternyata sedang dikembangkan sebuah teknologi bernama biomachinery yang membutuhkan data serangga dari bio CPU. Sepulang dari pertemuannya, ketua akademi yang bernama Kenzo Mukai memberitahu stafnya bahwa pemerintah dan PBB memintanya menyerah pada penelitian itu. Hal itu dikarenakan pihak pemerintah tak percaya bahwa para serangga sedang meningkatkan jumlah mereka untuk melawan makhluk asing. Namun karena merasa perlu berbuat sesuatu, akhirnya Takuya, Mukai, dan beberapa staf lainnya tetap melanjutkan pengembangan biomachinery mereka dengan atau tanpa dukungan pemerintah sekalipun. Sementara di dimensi berbeda, pesawat sekaligus benteng Jama mulai menyeberangi dimensi. Di sana terlihat pemimpin mereka yang bernama Gao memerintahkan pasukannya untuk segera mendarat di bumi. Kedatangan mereka sontak membuat semua warga kota panik. Terlebih lagi mereka mulai menembaki sudut-sudut kota secara brutal. Di saat yang sama para serangga pun berkumpul untuk memerangi mereka. Di tengah kekacauan itu, Gao menunjuk sebuah gedung untuk menjadi markas mereka di bumi. Selain itu, Gao juga memerintahkan pasukannya untuk menangkap manusia untuk dijadikan kelinci percobaan. Saat seorang pasukan Jamal akan membunuh serangga milik seorang anak, Rei yang berada di antara kawanan itu lantas membantu gadis yang akan dianiaya itu. Tak lama kemudian Daisaku yang ternyata merupakan kakak dari gadis pemilik serangga itu juga datang membantunya melawan pasukan Jamal. Namun kekuatan dan jumlah mereka yang tak sebanding lantas membuat mereka terpojok. Beruntungnya para serangga kembali bersatu dan membantu mereka. Sementara di ruang penelitian, setelah beberapa kali percobaan sayangnya biomachinery belum juga dapat diselesaikan. Hal itu lantas membuat Mukai sempat putus asa dan tak yakin benda itu dapat mengatasi pasukan Jamal walaupun berhasil diselesaikan. Namun Takuya tak ingin menyerah demi melindungi semua makhluk hidup di bumi. Di saat yang sama tiba-tiba Guru muncul di sana karena mendengar perasaan Takuya. Dengan begitu ia memutuskan untuk percaya pada manusia. Sebagai bantuannya, Guru memasukkan kekuatan kehidupan serangga ke dalam 3 biomachinery itu hingga benda itu berubah menjadi Big Commander. Setelah itu Big Commander mencari orang terpilih yang akan menggunakannya dan salah satunya ternyata adalah Takuya.
Dan seketika itu juga Takuya berubah untuk pertama kalinya menjadi Juko B-Fighter Blue Beat. Sementara dua B-Commander lainnya pergi menemui Rei dan Daisaku yang akan dieksekusi oleh pasukan Jamal. Di sana benda itu langsung menyatu secara otomatis hingga keduanya berubah menjadi B-Fighter G-Stack dan Riddle. Saat keduanya terbebas, Takuya juga sampai di sana lalu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Juko B-Fighter atau Metal Hero B-Fighter. Dan seketika itu juga pertarungan B-Fighter melawan pasukan Jamal dimulai. Namun di tengah pertarungan, Haruka dan warga lainnya kembali diculik oleh pasukan Jamal. Saat B-Fighter akan mengejar mereka, Gao mengaktifkan Gao Zone, yaitu sebuah dimensi medan pertempuran yang dapat meningkatkan kekuatan monster Jamal. Dengan begitu pasukan B-Fighter dengan mudah menjadi bulan-bulanan oleh mereka. Saat mereka terdesak, beruntungnya mereka tak menyerah dan lantas menyerang balik menggunakan senjata pamungkas masing-masing hingga akhirnya monster Jamal berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, para B-Fighter melakukan latihan untuk menyesuaikan diri dengan armor dan senjata mereka masing-masing. Setelah itu, Ketua Mukai mengumpulkan mereka untuk memberitahu struktur organisasi Jamal kepada Rei, Daisaku, dan Takuya. Di mana organisasi itu dipimpin langsung oleh Gaom dan pasukan mereka terdiri dari 3 jenis, yaitu Mercenary, Stenoid, dan Mecha Tempur. Sementara beberapa komandan tertinggi yang memimpin pasukan itu bernama Jera, Gigaro, dan Swords. Selain untuk menyelamatkan adik Daisaku yaitu Haruka, dalam misi kali ini mereka juga berencana untuk menyelamatkan semua orang yang diculik dan akan diperbudak oleh pasukan Jamal. Sedangkan di markasnya, Gao memerintahkan kembali pasukannya untuk membuat manusia bersifat seperti hewan dengan menggunakan melodi Jamal. Dengan begitu mereka akan menjadi bakteri manusia dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Seketika itu juga semua tawanan diperdengarkan melodi dan membuat mereka tak sadarkan diri. Di kota, Takuya dan yang lainnya pun mengikuti mereka yang bertingkah aneh. Namun di tengah pengejaran mereka terhalang oleh sebuah kubah pelindung. Hingga akhirnya Takuya menyadari bahwa pikiran mereka sedang dikendalikan. Terlebih lagi manusia-manusia itu sempat dijadikan tameng oleh pasukan Jamal agar B-Fighter tak bisa menyerang mereka dan membuat mereka mundur dari pertarungan. Sementara di Akademi Bumi, mereka kembali menyusun strategi untuk mematahkan rencana Jamal dengan sebuah kamuflase. Dengan trik itu akhirnya Rei berhasil menyusup dan membuka kubah penghalang sebelumnya. Setelah membebaskan semua tawanan, Takuya pun memasang bom untuk menghancurkan mesin pencuci otak hingga hal itu membuat semua tawanan kembali seperti semula. Walau begitu pertarungan masih berlanjut. Seketika itu juga ketiganya kembali berubah dan bekerja sama mengalahkan monster Jamal dan menghancurkan markas Jamal di bumi. Gaom yang merasa kesal atas tindakan mereka kembali mengirim mereka ke Gaom Zone. Namun beruntungnya berkat kerjasama mereka, monster ular utusan Jamal berhasil dikalahkan. Keesokan harinya di Akademi Bumi, Takuya dan Profesor Mukai tengah mengembangkan senjata baru bernama Beat Machine. Senjata berbentuk kendaraan itu didesain oleh Takuya berdasarkan insect armor mereka masing-masing. Petapa guru yang melihat hal itu tentu saja memuji mereka. Namun ia meminta mereka tak lengah, karena mereka harus mempelajari lebih banyak tentang insect armor dan musuh mereka. Dirasa akan menjadi penghalang, Gaom kembali memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan B-Fighter. Seketika itu juga monster bernama Hammer Kong dibangkitkan. Kemunculan monster itu di kota lantas membuat banyak kekacauan. Guru yang menyadari hal itu lantas memerintahkan pasukan B-Fighter untuk meluncur ke lokasi. Namun di perjalanan, 2 anak kecil tiba-tiba diculik oleh pasukan Jamal. Sehingga Takuya dan teman-teman yang menyadari hal itu lantas berbalik arah untuk menyelamatkan mereka. Pengejaran itu akhirnya membawa mereka ke sebuah bangunan tua di mana ternyata telah banyak anak-anak yang ditawan oleh pasukan Jamal. Dan di sini juga terungkap bahwa ternyata tujuan pasukan itu menangkap anak-anak hanya untuk memancing B-Fighter ke sana menghadapi monster Hammer Kong. Seketika itu juga Takuya dan teman-teman berubah dan memulai pertarungan mereka dengan pasukan Jamal. Akan tetapi sayangnya di pertarungan itu Hammer Kong dan Swords berhasil memojokkan mereka. Di sini akhirnya terungkap bahwa dahulu Swords hanyalah sebuah virus komputer biasa yang akhirnya menjadi makhluk digital dan mendapatkan tubuh fisik. Situasi terpojok yang dialami B-Fighter lantas dimanfaatkan pihak musuh untuk mengubur mereka dan anak-anak di dalam bangunan itu. Namun beruntungnya berkat kerjasama ketiganya, kondisi itu berhasil diatasi hingga semuanya berhasil keluar dari sana dengan selamat. Namun Gaom yang tak tinggal diam lantas kembali menyeret mereka masuk ke Gaom Zone.
Di sana lagi-lagi B-Factor kembali menjadi bulan-bulanan. Saat mereka diambang putus asaan, guru berpesan pada mereka untuk mempelajari musuh dan insect armor mereka sendiri. Kata-kata itu lantas menyadarkan Takuya dan teman-teman untuk mencari titik lemah musuh. Setelah berhasil menganalisis titik lemah musuh, ketiganya menggunakan senjata mereka untuk melancarkan serangan pamungkas hingga akhirnya musuh pun dikalahkan. Mengetahui kegagalan Schwartz, Gaum pun marah besar dan meminta semua komandan membinasakan B-Fighter beserta bumi sekaligus. Seketika itu juga mereka mendarat dan mengerahkan pesawat tempur untuk menembaki B-Fighter dan kota Jepang. Di saat yang sama, Profesor Mukai memberitahu mereka bahwa Beat Machine telah selesai. Tanpa pikir panjang, ketiga B-Fighter bergegas ke markas untuk mengendarainya. Dengan bantuan kendaraan tempur itu, akhirnya pesawat pasukan Jamal berhasil diatasi dan dipukul mundur. Walau telah dikalahkan oleh Beat Machine, namun Gaum berkata pada anak buahnya bahwa mereka tak perlu takut oleh senjata itu, karena mereka akan segera memulai strategi proyek double menggunakan Jamal Wave untuk mengontrol mesin di bumi. Di mana proyek ini sendiri bertujuan agar mesin menjadi tak terkendali hingga mereka akan menyerang manusia. Dan tugas kali ini Gaum kembali menyerahkannya pada Schwartz dan tentara Shintenoid-nya yaitu Death Launcher. Saat tiga anak bermain remote control di taman, tiba-tiba gelombang Jamal Wave diaktifkan sehingga ketiga mainan itu tiba-tiba menyerang anak-anak yang sebelumnya memainkannya. Selain membuat mainan itu mengamuk, ternyata gelombang itu juga membuat beberapa perangkat elektronik rusak dan tak terkendali. Dan lagi-lagi ketiga B-Factor yang mendapatkan informasi itu segera pergi menyelidikinya. Sementara ketiga anak yang dikejar mainan remote control sebelumnya tak sengaja masuk ke area Jamal Wave berada, sehingga akhirnya salah satu dari mereka tertangkap dan ditawan oleh monster-monster itu. Beruntungnya dua lainnya berhasil kabur dan bertemu dengan pasukan B-Factor yang tengah kebingungan karena kendaraan dan perangkat elektronik mereka tiba-tiba rusak dan error. Beruntungnya B-Commander mereka tak terpengaruh oleh gelombang itu sehingga mereka tetap dapat berubah ke wujud B-Fighter. Setelah kedua anak itu memberitahu lokasi temannya di Skap, B-Fighter Bluebeard bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Sementara itu Redel dan G-Stack melanjutkan pertarungannya melawan monster Jamal. Sesampainya di lokasi penyekapan, Bluebeard lantas menghajar semua kroce Jamal lalu menyelamatkan Masaru atau anak yang disekap itu. Sebelum pergi dari sana, ia pun segera menghancurkan alat Jamal Wave sehingga semua alat elektronik kembali seperti semula. Gaum yang menyadari hal itu kembali mendarat dan mengerahkan pesawat tempurnya untuk menyerang kota. Saat Bluebeard dan Masaru terjebak reruntuhan bangunan, mereka memanggil Beat Machine untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu lagi-lagi ketiganya bekerja sama melawan pesawat tempur Jamal dan lanjut melawan Death Launcher. Dan berkat serangan pamungkas ketiganya, akhirnya Death Launcher berhasil dimusnahkan. Beberapa hari kemudian Takuya bercerita pada Profesor Mukai bahwa Rei pernah tinggal lama di luar negeri karena pekerjaan orang tuanya. Gaum lagi-lagi menjalankan rencana berikutnya untuk menginvasi bumi, yaitu dengan menghancurkan ultrafotonic plasma. Namun untuk melakukan hal itu mereka terkendala oleh perisai pelindung yang ada di fasilitas roket itu. Maka dari itu Gigaro berencana memanfaatkan Rei untuk melakukan hal itu. Hal itu dikarenakan insect armor memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Dengan menyuntikkan sebuah serum ke tubuhnya, akhirnya Gigaro berhasil menciptakan sebuah monster virus yang dapat ia gunakan untuk menginfeksi makhluk hidup. Dan benar saja, saat Rei diserang seorang diri, monster itu memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke tubuhnya dan menyebarkan virus yang membuat Redel tak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Selain itu, ia dimanfaatkan untuk menyerang sesama B-Factor. Setelah Redel dikuasai, kini giliran G-Stack yang juga ikut terkena virus sehingga mereka membuat Bluebeard terdesak. Saat mengalami rusak parah, Bluebeard pun membatalkan perubahannya tanpa diperintah Takuya. Sehingga itu membuat Takuya kebingungan dan ketakutan tak bisa berubah lagi menjadi B-Fighter. Namun ternyata hal itu disebabkan B-Commander sedang melakukan perbaikan diri secara otomatis. Sedangkan di tempat berbeda, Redel dan G-Stack diarahkan oleh Jamal ke pusat roket untuk menembus perisai pelindung dengan armor mereka. Dengan begitu para monster dapat segera menghancurkan ultrafotonic plasma yang akan membakar seluruh manusia di kota saat reaksi berantai terjadi. Setelah perisai berhasil ditembus, mereka menghajar semua ilmuwan yang bekerja di sana untuk merebut generatornya. Namun saat mereka akan menghancurkan generator itu, beruntungnya B-Commander Bluebeard telah pulih, sehingga Takuya yang juga sampai di sana kembali berubah untuk menghadapi mereka yang masih dalam pengaruh Jamal. Setelah menganalisis kedua rekannya, akhirnya Takuya menyimpulkan bahwa cara untuk mengusir monster itu dari tubuh mereka adalah dengan membekukan keduanya. Walau awalnya ragu mereka akan celaka, namun berkat keyakinan Takuya pada rekan-rekan dan insect armornya, monster virus itu berhasil dikeluarkan dari tubuh mereka.
Setelah itu Takuya pun kembali mencairkan mereka. Namun di sisi lain monster itu masuk ke tubuh keponakan Rei dan Gigaro pun lantas menculiknya. Saat monster virus diambang kekalahan, Gaom lagi-lagi mendaratkan markasnya ke bumi dan mengerahkan pesawat tempurnya. Para B-Fighter yang menyadari hal itu segera memanggil beat mesin mereka. Namun kali ini Profesor Mukai meminta mereka menggunakan senjata baru untuk mengalahkan pasukan Jamal. Dengan bantuan senjata baru itu pesawat tempur pun berhasil diatasi. Namun Gigaro yang licik lantas menanamkan bom waktu pada ponakan Rei dan memintanya meledakkan diri di generator roket sebelumnya. Para B-Fighter yang menyadari hal itu segera menghabisi monster virus yang masih bertahan dan segera menyelamatkan Akane. Beruntungnya Profesor Mukai sampai tepat waktu sehingga bom itu berhasil dijinakkan lalu part 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Juko B-Fighter kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.